Oke teman-teman, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang voli Indonesia, khususnya bagaimana agar voli Indonesia itu bisa semakin baik lagi dan endingnya atau akhirnya timnas voli putri dan putra Indonesia itu bisa berprestasi. Kita fair discuss, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi menurut saya ada 5 faktor yang harus dilakukan oleh PBVSI dan ini menjadi tugas dari federasi. Tugas pertama atau PR pertama yang harus dilakukan oleh PBVSI ini adalah mencari atau menemukan pemain yang posturnya itu tinggi. Kita tidak boleh melupakan bahwa voli itu adalah olahraga yang sangat mengandalkan tinggi badan, sangat mengandalkan postur. Mungkin ada banyak voli mania, banyak fans voli Indonesia yang tidak sependapat atau berpikir bahwa ada kok pemain yang pendek tapi ternyata memiliki kemampuan yang oke. Tapi kan kita harus berbicara teori probabilitas ya teman-teman semua. Artinya kita bisa kok membandingkan seberapa banyak pemain tinggi yang jago dan juga seberapa banyak pemain pendek yang jago. Pasti pada akhirnya akan lebih banyak pemain tinggi yang jago, lebih banyak pemain tinggi yang berprestasi. Karena ya itu tadi bahwa volley itu kan pasti tidak terlepas dari tinggi badan. Mungkin kita bisa berdebat misalnya kayak Jepang pendek-pendek, tapi ternyata level dunia, level VNL, dan kemarin di VNL itu kan gacor banget. Tapi gini teman-teman semua, sekali lagi kan tim yang kayak Jepang itu ada berapa sih? Kemudian juga negara yang kayak Jepang itu ada berapa? Kita bisa merujuk ke 10 besar peringkat FIVB deh. Itu kan pasti negara-negara yang pemain-pemainnya itu kan pasti tinggi ya, pasti menjulang. Misalnya 2 meter atau bahkan lebih. Nah, itu artinya ya postur itu tidak bisa disepelekan. Apakah gampang untuk mencari pemain yang tinggi? Nah, ini kan sebenarnya pemain tinggi itu kan bisa dibentuk ya, satu dari latihan, kemudian dari nutrisi atau dari gizi dan lain sebagainya. Kita juga bisa merujuk ke basket deh. Kan timnas basket itu ada banyak yang pemain tinggi-tinggi ya. Nah, itu artinya sebenarnya talent kita atau orang kita itu kan kalau misalnya kita khusus yang putra itu kan yang tinggi itu kan banyak ya. Nah, mungkin akan sangat sulit untuk cewek mencari pemain yang tinggi misalnya kayak pemain-pemain Thailand. Tapi kan bukan berarti nggak ada ya, artinya there is a will, there is a way. Kalau kita punya kemauan kan pasti kita nemu jalan. Nah itu tadi bahwa ini menjadi salah satu tugas PBVSI agar bagaimana caranya nanti timnas voli putra dan putri Indonesia itu memiliki pemain-pemain yang tinggi dan kemampuannya itu oke. Tugas atau PR kedua yang harus dilakukan oleh PBVSI adalah saat ini itu kan serba digitalisasi ya. Nah, PBVSI itu harus bisa untuk membuat talent pool yang berbasis digital. Artinya, pemain-pemain atau bibit-bibit yang bermunculan itu kan harus di-combine atau harus di-collect dengan sistem digital. Sehingga nantinya talent pool-nya itu tidak akan morat-marit. Pada prinsipnya kan gini ya, ketika semuanya itu berjalan dengan rapi, hal itu kan menjadi bukti bahwa ya sistem berjalan, kemudian kinerja juga berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting juga terkait dengan digitalisasi itu adalah bagaimana legenda-legenda voli Indonesia itu juga harus bisa tetap dikenang dengan cara mereka itu tetap didigitalisasi. Kalau kita bicara pemain-pemain yang misalnya legenda-legenda itu kan saat ini misal Gen Z itu kan pasti akan sangat kesulitan kalau disebut nama beberapa legenda misalnya kayak Andri Widiatmoko, kemudian Hadi Esmanto, kemudian UU Susansah dan lain sebagainya. Paling yang tahu ya pemain-pemain yang saat ini masih bermain misalnya kayak Rifan Nurmulki, kemudian Farhan Halim dan lain sebagainya. Padahal ketika bisa untuk mengkolek atau mengumpulkan data-data dan didigitalisasi itu kan menjadi sebuah bentuk penghargaan kepada pemain-pemain yang memang sudah pernah mengharumkan nama negara ya. Plus pemain-pemain muda yang sebenarnya bermunculan itu kan harus datanya harus jelas. Jadi database itu kan tidak boleh dilupakan. Nah ini mungkin setiap kejuaraan itu harus ada database sendiri, kemudian juga setiap turnamen itu harus ada database sendiri. Memang ini akan cukup berat, tapi kan ya gimana, ini kan sudah menjadi tugas dari federasi ya, tugas dari PVSI agar bagaimana kita sebagai fans volley Indonesia itu bisa dengan mudah menemukan talenta-talenta kalau ternyata talenta-talenta atau bakat-bakat itu datanya atau profilnya itu sudah dikumpulkan oleh PBVSI.
Jangan kalah dengan cabur lain karena misalnya kayak DBL deh, DBL itu kan Liga Basket Pelajar ya, tapi ternyata kan database pemainnya itu kan komplit banget, bagus banget dan terstruktur gitu loh. Artinya ya kalau cabur lain bisa, volley itu kan seharusnya bisa. Gitu ya. Jadi untuk tugas ketiga atau PR ketiga yang harus dilakukan oleh PPSI ini adalah membentuk roadmap yang jelas, yang terperinci, terstruktur, dan juga reachable. Mungkin kita kemarin sudah mengetahui bagaimana roadmap atau visi dan misi yang sudah dikeluarkan oleh PPSI ya, salah satunya adalah Road to Olimpiade. Tapi kan kita membutuhkan konsistensi atau membutuhkan tindakan nyata dari PPSI. Mohon maaf gini loh, kalau hanya sekedar membuat rencana atau membuat roadmap itu kan gampang. Yang paling susah itu adalah bagaimana menjalankan prosesnya, bagaimana resilient atau bagaimana cara kita bisa untuk konsisten atau istiqomah lah. Roadmap itu kan juga tidak hanya berkaitan dengan target ya, tapi juga berkaitan dengan misalnya bagaimana cara kita bermain, apa karakter yang ingin kita usung, apa ciri khas yang akan menjadi karakter dari permainan volley Indonesia. Ini kan tidak boleh ada missing link, semua harus berkesinambungan dari grassroots, kemudian dari amatir, dan juga dari profesional. Karena kalau terputus atau tidak continue itu kan pasti akan murat-marit juga. Misalnya kita bisa mengambil contoh apa ya di sepak bola deh. Spanyol itu kan sangat oke karena gaya bermainnya itu kan sangat jelas ya dari grassroots sampai pemain profesionalnya itu kan sudah menemukan cara atau ciri khas mereka sendiri. Nah, Jepang ini juga sama kalau kita bicara di volley. Jepang itu kan juga karakternya atau ciri khas mereka itu kan sudah sangat jelas, sudah sangat bisa untuk dilihat. Nah, makanya ya mau nggak mau roadmap itu kan harus dibuat terperinci, dibuat terstruktur, kemudian juga reachable. Kalau ternyata misalnya roadmap-nya terlalu mengawang-awang, ini kan juga akan sangat sulit, apalagi kalau misalnya ternyata tidak bisa konsisten untuk menjalankan roadmap atau program yang sudah disusun. PR atau tugas keempat dari federasi ini adalah bagaimana menciptakan iklim kompetisi yang sehat, yang kompetitif, dan pada akhirnya bisa untuk melahirkan pemain-pemain baru yang berkualitas. Kalau kita bicara misalnya di level profesional kan ada Proliga ya, tapi kan kita ketahui Proliga itu kan untuk sektor putra cuma 5. Bagaimana mau kompetitif kalau ternyata jumlah pesertanya itu hanya 5. Sementara untuk sektor putri 7 ya masih oke lah, masih bagus, meskipun ya kalau misal 8 itu kan lebih bagus lagi. Tapi untuk PR-nya itu adalah di sektor putra. Belum lagi adalah bagaimana caranya agar Proliga itu kan bisa untuk mencetak pemain-pemain yang oke. Salah satu yang sering disuarakan oleh Volley-mania itu adalah kecenderungan klub-klub untuk mendatangkan hitter asing. Nah, pada akhirnya hitter-hitter lokal itu kan tersisih dan tidak mendapatkan tempat. Ujung-ujungnya ya ini akan berkorelasi atau akan berimpact atau berdampak ke timnas juga. Kemarin kita bisa melihat bagaimana misalnya di sektor putri itu kan ya kita masih sangat telat untuk melakukan regenerasi, kemudian juga ada gap yang besar antara pemain senior dengan pemain junior. Nah, makanya ini menjadi PR tersendiri. Kayaknya mungkin kan nanti di musim baru itu ada perubahan, ada regulasi baru dari PPSI. Nah, makanya ini harus bisa untuk melahirkan pemain-pemain yang oke. Belum lagi kalau kita bicara di level bawah ya, misalnya kayak di Livoli ataupun di Kejurnas ataupun Kejurda. Nah, makanya semua kompetisi itu harus ditata dengan terstruktur, kemudian juga tingkat kompetitifnya itu harus dihitung atau harus diperhatikan, kemudian juga kestabilan atau kesinambungan dari event itu juga harus dijaga. Karena ya pada akhirnya akan menjadi percuma kalau ya itu tadi, misal ada missing link antara turnamen volley atau kejuaraan volley di bawah dengan yang di atas. Nah, faktor kelima, dan ini faktor terakhir ya teman-teman semua, tugas dari PBS itu harus mencari dana atau harus mencari sponsor yang bisa untuk menopang berbagai program dari PPSI. Kita kan sangat sedih ya kalau misalnya Proliga ternyata tidak ada titel sponsornya. Ini kan aduh, ini loh kompetisi atau turnamen volley yang paling tinggi di Indonesia. Nah, cabur-cabur lain itu kan ada titel partnernya ya, misalnya kayak sepak bola itu ada BRI, kemudian juga cabur lainnya. Nah, volley itu kan sempat
tidak ada titel partnernya. Ya memang tidak mudah untuk mendapatkan titel sponsor, tapi kan pasti kalau semuanya itu dikerjakan dengan baik, kan sponsor itu akan datang sendiri ya, karena pada dasarnya itu kan harus ada simbiosis mutualisme. Artinya gini, ketika liga digarap biasa-biasa atau asal-asalan ya sponsor pasti akan malas. Begitu juga ini kan berkaitan dengan citra atau bagaimana person to person yang ada di federasi. Kita bisa mengambil contoh Pak, kalau misalnya gini, kalau turnamen atau Proliga lah, kita ambil contoh Proliga. Proliga itu digarap dengan maksimal, marketingnya digarap dengan maksimal, kemudian medsosnya digarap dengan maksimal, kemudian juga jumlah timnya banyak, kemudian juga atmosfer penontonnya bagus, itu kan sponsor itu bisa datang sendiri ya. Nah ini juga bisa berkaitan dengan sponsor untuk timnas. Artinya gini loh, ketika ada sponsor itu kan pasti menaruh uang ya. Nah uang itu kan bisa diplot, bisa dibagi, sehingga ya pada akhirnya voli Indonesia itu semakin baik lagi. Plus yang juga tidak kalah penting itu adalah sponsor-sponsor untuk turnamen-turnamen yang ada di level amatir. Ini kan menjadi sangat penting karena ya level amatir selama ini kan kesulitan untuk mendatangkan sponsor ya. Beda dengan sepak bola. Kalau sepak bola itu kan memang ya bisa dikatakan industri tapi juga belum bisa dikatakan sebagai industri. Masih di persimpangan jalan karena ya siapa sih klub sepak bola yang bisa untung kan memang dalam tanda kutip merupakan proyek rugi. Tapi kan semua elemen itu jalan ya, misalnya ada store Persebaya, misalnya store Persib, kemudian store Persija, kemudian juga sponsor-sponsor yang menempel di kostum itu kan juga banyak. Nah sementara untuk volley itu kan ya kita tahu seperti itu. Makanya ini menjadi PR tersendiri agar bagaimana caranya PBSI atau federasi itu bisa untuk mendapatkan sponsor, syukur-syukur jumlahnya besar sehingga ya nantinya berbagai event atau berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PBSI itu tidak terbentur dana, termasuk juga ketika misalnya PBSI itu meng-hire atau merekrut pelatih. Jadi gitu ya teman-teman semua, ini obrolan santai aja, sore-sore biar kita silaturahmi aja sebenarnya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan voli Indonesia semakin baik lagi dan juga timnas Indonesia berprestasi. Dan juga yang tidak kalah penting adalah semoga voli Indonesia itu semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.